Fatihah untuk diri kita masing-masing, berharap Allah Subhanahu wa taala membersihkan kalbu kita, mensucikan jiwa kita sehingga jiwa kita berada dalam jiwa yang mutmainnah, nafsi yang selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala makhluk yang senantiasa mendapatkan kesempatan untuk meraih predikat nafsi yang mutmainnah, yang selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, selalu bersabar ketika mendapatkan ujian, selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesegera mungkin bertobat mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang cinta dan gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta usaha maksimal untuk menjadikan diri kita ini mendapatkan kesempatan untuk tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan forum-forum, kesempatan-kesempatan kolaborasi dengan sesama dan memanfaatkan media secara adil dan bijaksana. Mudah-mudahan kita juga dari silaturahim mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas kehidupan kita, terutama kualitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma fis syudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu, bacaan suratul Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita, hembuskan dengan nafas sambil narik nafas bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Mari kita tarik nafas, rasakan nikmatnya hidup, dan kita ungkapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita tersenyum, sumringah, bahagia, dan kita ungkapkan kebahagiaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah dan secara berjamaah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita berada dalam keadaan bahagia dari saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung. Alhamdulillah sebelah kanan, sebelah kiri, depan hadir, dan insya Allah di dunia maya sana lewat Zoom internetnya telah hadir dari Sumedang, dari bersama keluarga, dari
Bogor, Kang Agus bersama keluarga, dari Cirebon Teh Hilda bersama keluarga, dan dari Cirebon juga Teh Irin bersama keluarga, juga dari Bandung hadir Kang Ahmad bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya kita berserah diri kepada Allah. Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hari ini mudah-mudahan kita terpilih oleh Allah menjadi orang yang cinta Quran dan belajar Al-Quran untuk kemudian memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan sedikit demi sedikit berusaha untuk menyebarluaskannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an secara dalam artian luas, memahami, mengamalkan, menikmati, dan mengajarkan dalam arti yang sangat luas, yaitu menyebarluaskan dengan tentunya bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Ajaklah orang-orang manusia itu ke jalan Allah dengan cara memakai ilmu dari Al-Quran tentunya, dan bil hikmah wal mau'idotul hasanah, dengan memanfaatkan kesempatan mencontoh Rasulullah SAW, karena dengan mencontoh Rasulullah berarti kita berbuat hasanah, berbuat baik, dan mudah-mudahan dengan belajar dan dengan memberikan contoh kepada sesama, kita termasuk yang dianut atau diikuti langkah kita oleh orang-orang yang lainnya. Kita tidak mungkin bisa mengamalkan sesuatu tanpa kita membaca. Kita tidak mungkin kita bisa menikmati sesuatu tanpa mengamalkan, dan kita tidak mungkin menikmati sesuatu tanpa memahami secara benar. Jadi membaca, memahami, dan mengamalkan akan menjadi sumber utama untuk menjadikan kita mendapatkan kenikmatan, dan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dan juga dari kroni-kroninya, serta kita hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Di dalam hati kita hanya ada Allah, sehingga kita berharap kita berikan kesempatan untuk mampu menyebarluaskan Al-Quran sebagaimana tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu menyampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, min ayatina, ayat-ayat Allah disampaikan, diterangkan oleh Rasulullah, kemudian wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, beliau mengajarkan Al-Qur'an dan memberikan contoh dalam kehidupan secara bijaksana. Kita yakin bahwa Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar dari Rasulullah, karena Rasulullah adalah contoh teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan ketika kita mencontoh Rasulullah, maka insya Allah akan ada manfaat di dalamnya. Dan sebaik-baik manusia, kata Allah, adalah yang bermanfaat bagi sesamanya, yang banyak manfaatnya bagi sesamanya. Dan tentu saja untuk banyak manfaat kita ingin berbuat baik. Dan sebaik-baik manusia, kata Rasul, khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Dan panjang umur dan baik amal tentunya dibutuhkan ilmu, ilmunya dari Al-Quran. Tentunya kita juga menyiapkan diri kita untuk selalu dalam keadaan sehat walafiat badan kita. Ya, makanya kita ridhokan Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul teladan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Teruskan dengan doa, Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Ya
Karena dengan ilmu dan pemahaman yang benar, maka kita akan berbuat benar, dan ketika berbuat benar maka akan terasa nikmatnya hidup di dunia, dan ketika kita merasa nikmat disampaikan oleh Allah, sampaikan kepada orang lain nikmat tersebut dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah memberikan informasi yang baik kepada orang lain. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang memberikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, maka dia akan ditambahkan la azidannakum, nikmat tersebut. Jadi Bapak Ibu kalau mendapatkan ilmu sedikit, sampaikan kepada orang lain. Insya Allah Allah yang akan menambahkan ilmu tersebut. Minimal kita akan ingat yang pernah kita sampaikan kepada orang lain. Jangan terhalang oleh bingkai organisasi, jangan terhalang oleh bingkai umur, jangan terhalang oleh bingkai kita, dari mana asalnya dan dari mana sekolahnya. Yang kita tuju adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa nasihatnya, ista'inu bisyabri wassalat. Memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita juga jangan terus-terusan mengalajur nafsu, ya. Kita harus senantiasa mengendalikan diri dengan penuh kesabaran. Kalau kita sudah menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan orang lain tidak mau, maka tahan diri kita, sabar. Kenapa? Rasulullah SAW pun ketika menyampaikan kebaikan, beliau tidak sedikit yang kita dengar dicaci, dimaki, bahkan mau dibunuh oleh pamannya sendiri. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang diuji semacam itu. Tapi kita yakin bahwa Allah akan menguji kita sesuai kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan kita. Yang kita yakini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, tidak akan memberikan tugas, tidak akan memberikan kewajiban, melainkan Allah yang memberi kemampuan. Kembalikan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan ketika kita mendapatkan ketidaknyamanan, maka tekankan ke dalam diri kita untuk senantiasa bersabar, dan tanyakan ke dalam diri kita, tekankan juga pemahaman wala taziru waziratu wizra. Kita manusia ini tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh orang lain. Di ayat-ayat yang kemarin dari surat Al-An'am ayat 68 sampai 70 yang kita baca hari kemarin, ditegaskan bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawabanmu tentang apa yang dilakukan oleh orang lain. Termasuk itu kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau itu sangat sedih ketika pamannya tidak mau masuk Islam. Nah, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pamanmu bukan tanggung jawabmu. Demikian juga yang lain. Ya, istri, anak, suami, keluarga bukan tanggung jawabmu dalam artian urusan iman. Kenapa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Manusia akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu adalah menyampaikan dan memberikan contoh. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Apalagi kita, kalau seandainya di antara kita ada sahabat saudara kita yang tidak ingin atau tidak mau atau diajak ke arah kebenaran tidak mau, maka jangan sakit hati, jangan kecewa. Karena apa? Kalau kata cucu saya, jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan takut. Kan ada Allah. Kan gitu ya. Ya. Benar Ibu? Ibu suka ngomong gitu, suka nasihatin cucunya begitu, jangan takut, jangan takut, kan ada Allah. Mama juga takut, iya takut karena takut ada yang nagih, loba hutang, Ibu ya. Yuk kita tersenyum hari ini dan kita tambahkan nikmat kita hari ini dengan membaca surat Al-An'am. Yang akan kita baca hari ini 3 ayat surat Al-An'am, mulai ayat ke-71, 72, dan 73. Insya Allah. Wa nuraddu ala
عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله حق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Alhamdulillah, kita sudah membaca surat Al-An'am ayat 71, 72, dan 73. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan dicatat sebagai amal soleh. Dan juga yang salahnya, yang kelirunya, baik karena keliru ketidakmampuan baca ataupun karena keilmuan atau karena kondisi, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dari kesalahan bacaan Al-Quran kita dan memberikan petunjuk untuk senantiasa kita makin gemar memperbaiki kualitas bacaan dan meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang Al-Quran. Yuk, hari ini kita lanjutkan pemahaman kita tentang surat Al-An'am ayat 71, 72,
dan 73 dengan bantuan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan? Ya. Bapak Ibu, di sini penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk juga mengajak kepada umatnya, apakah kita akan menyeru atau menyembah kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kepada kehidupan. Ya. Jadi di sini penegasannya, apakah kalian akan kembali juga ke belakang? Artinya menyembah kembali selain Allah. Peristiwanya adalah orang kafirin Quraisy, orang jahiliyah waktu itu menyembah kepada selain Allah. Sedangkan di sekitar itu ada yang menyembah kepada Allah, tapi selain menyembah kepada Allah mereka juga menganggap Allah. Nah, selain tidak menyembah kepada Allah, mereka juga menganggap Allah itu punya anak. Alhamdulillah, ya. Yahudi dan Nasrani itu menganggap Allah punya anak. Yahudi menganggap Allah punya anak namanya Uzair, dan Nasrani menganggap Allah punya anak namanya Yesus. Nah, gitu ya. Sedangkan Muslim tidak demikian. Allah itu esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi penegasan dari ayat ini bahwa di angan-anganmu setan itu mengajak kamu berangan-angan, berhalusinasi lamun ayeuna mah, menggantang asap ngalamun ya, meningnya ka Mbah Dukun minta rezeki teh nya, padahal Mbah Dukunna oge sangsara. Cenah neangan jodoh teh minta petunjuk Mbah Dukun, padahal Mbah Dukun ge teu meunang-meunang jodoh, dina meunangna ge meureunana lain sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, gitu Bu ya. Sok aya gitu Bu. Kak Mbah Dukun supaya menang, supaya pilkada menang, supaya mendapat jabatan, si Dukun lagi terboga jabatan, ya gitu ya. Ketidaknormalan manusia pada saat itu yang dituangkan dalam Al-Quran dengan penegasan kepada Rasulullah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dari kemusyrikan, dari menganggap ada Tuhan selain Allah, dari menganggap ada sembahan selain Allah. Di ayat ke-71 ini ditegaskan. Kemudian disebutkan, dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah kita ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, dan jika disuruh agar menyerahkan diri kepada, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi di dalam pesawangan, di dalam angan-angan itu, iblis bersama setan dan kawan-kawannya itu memberikan informasi yang salah, sengaja diselewengkan. Kenapa iblis dan setan melakukan itu? Karena dia melaksanakan tugas yang sudah diizinkan Allah, yaitu menggoda anak cucu Nabi Adam. Untuk apa digoda? Untuk menjadi temannya dia di neraka. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa, lakonnya ini ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat di zaman itu adalah tidak terlepas dari lakon Nabi Adam yang disesatkan oleh iblis, ya, yaitu ketika Nabi Adam bersama Siti Hawa berada di surga, kemudian oleh iblis dibujuk rayu sehingga tergoda, menganggapnya bahwa itu benar. Ingat Bapak Ibu ya, yang disebut kejahatan atau kemaksiatan itu bagi pelakunya seolah-olah itu benar, sehingga dia tidak mampu lagi untuk memfilter dari dalam dirinya bahwa itu sebenarnya salah. Bapak Ibu yang sekarang jadi koruptor ya, para koruptor itu ketika melakukannya dia menganggap itu benar, neken pokoknya baginya
10%, 10%, 10%, kemalah proyek mah bagian 30% oke, teken. Begitu ada laporan, kemudian diperiksa, bahkan ada yang operasi tangkap tangan, mereka ternyata di pengadilan menganggap saya kira